Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam ta'zimku selalu buat para sahabat-sahabatku tercinta, baik yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri. Semoga kita semua senantiasa selalu di dalam kesehatan, di dalam keberkahan, dan di dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Tafsir sejati Allahu nurus samawati wal ard. Allah lah penerang langit dan bumi. Allah lah penerang awal dan akhir. Allah lah penerang zahir dan batin. Allah lah penerang dunia dan akhirat. Jadi penafsiran seluruh manusia selama ini penafsiran yang ala hawa nafsunya manusia itu sendiri. Jadi manusia, ya termasuk saya selama ini menafsirkan Al-Quran, Allah adalah sinar atau cahaya langit dan bumi seolah-olah seperti sinar-sinarnya matahari, seperti cahaya-cahayanya cahaya. Jadi maknanya, mana mungkin cahaya matahari itu bisa menciptakan bumi? Mana mungkin cahaya matahari itu bisa mewujudkan apa yang ada di alam semesta ini? Bila itu hanya cahaya-cahaya dohir yang seperti kita tafsirkan. Seperti kita memakai cahaya lampu atau cahaya senter. Ketika di dalam kegelapan kita menyentrongkan cahaya itu, menyenterkan di depan kita yang gelap, maka terwujudlah apa yang ada di depan kita. Seolah-olah Allahu nurus samawati wal ard, cahaya Allah, cahaya langit dan bumi seolah-olah seperti cahaya yang demikian. Berarti bila cahaya-cahaya yang kita maksudkan selama ini kita menafsirkan dengan yang tidak sejati seperti itu, maka bagaimana mungkin cahaya bisa menciptakan sesuatu? Bagaimana mungkin cahaya senter itu bisa menciptakan mobil yang dilihatnya di dalam kegelapan? Mana mungkin cahaya senter itu bisa menciptakan motor yang tadinya gelap gulita, setelah diterangi muncul motor, muncul mobil, muncul rumah, muncul tumbuhan, muncul hayawan, dan muncul segala sesuatu. Mana mungkin cahaya-cahaya yang kita sangka seperti itu bisa mencipta? Jadi yang dimaksud tafsir sejatinya Allahu nurus samawati wal ard, Allah lah yang menerangi langit dan bumi, itu maknanya Allah lah pencipta langit dan bumi. Allah lah yang mewujudkan langit dan bumi. Berarti langit dan bumi itu lebih wujud mana dengan wujudnya Allah? Selama ini karena pemahaman kita, tafsiran di hati kita, tafsir yang tidak sejati,
tafsir yang kadzib, tafsir yang bohong, tafsir yang dusta, tafsir yang hanya mengikuti hawa nafsu manusianya, ya maka dari itu yang wujud hanya langit dan buminya. Sedangkan yang menciptakan, yang menerangi langit dan buminya tak wujud alias gaib. Kenapa itu semua terjadi? Karena manusianya sudah merampas kedudukan Tuhan di dalam hatinya, maka selamanya Allahnya gaib, Tuhannya gaib, Allahnya gaib, Bapanya gaib, Romonya gaib, Sang Yang Widinya gaib, Gustinya gaib, semuanya gaib. Tuhan-Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan Tuhan-Tuhan yang menciptakan diri manusia kita sendiri selama ini gaib adanya, ndak ada. Berarti pemahaman kita selama ini salah paham. Penafsiran kita ini selama ini salah tafsir. Kenapa? Karena di dalam hati kita, kitalah yang paling wujud, yang bisa menyaksikan langit dan bumi yang ada di depan kita ini. Jadi posisi Tuhan, posisi Allah sudah dirampas oleh manusianya karena salah tafsir. Tafsir yang tidak sejati menurut manusianya, menurut iblisnya, menurut setannya, bukan menurut Allah. Jadi kita manusia, ya termasuk saya selama ini hanya mengikuti Allah, hanya dusta saja, hanya bohongan saja. Hanya kemunafikan saja yang selama ini ada di dalam dada kita. Kita selama ini tak pernah bertuhan, tak pernah percaya dengan adanya Tuhan, tak pernah hakul yakin dengan adanya Tuhan, kecuali kita hanyalah percaya, kecuali kita hanyalah beriman, kecuali kita hanyalah yakin, kecuali kita hanyalah hakul yakin kepada hawa nafsu kita sendiri yang selama ini tinggal di dalam neraka hawiyah, tempat yang panas. Maka silaulah mata kita kepada Allahu nurus samawati wal ardh. Bila Allahnya, bila Tuhannya, bila Allahnya masih tak ada, masih gaib, belum hadir di dalam hati kita, maka selamanya kita dibakar di neraka hawiyah, di dalam langit dan bumi ini. Karena kita mengakui sebagai penguasa langit dan bumi, seolah-olah adanya langit yang di atas sana dan seolah-olah adanya bumi yang kita injak ini, itu semua berkat adanya diriku Abdul Halim. Seolah-olah langit dan bumi ini ada karena diriku Abdul Halim, karena diri kita. Mana mungkin kita yang dicipta belakangan sok jadi Tuhan? Mana mungkin kita yang dicipta terakhir kok ngaku-ngaku sebagai pencipta langit dan bumi? Apa buktinya? Apa maknanya kita dicipta yang terakhir? Sebelum kita dicipta, sebelum Abdul Halim ini diwujudkan di dunia ini, kan lebih dulu wujud dunianya dan langitnya. Wujud dunia dan akhiratnya, wujud bumi dan langit ini kan sudah ada. Daripada keberadaan kita sendiri, daripada kewujudan kita sendiri, mana mungkin kita mengaku-ngakui bahwa adanya langit dan bumi karena ada diriku? Berarti seolah-olah kita lebih dulu, seolah-olah kitalah yang menciptakan langit dan bumi. Kenapa? Karena urip yang di dalam tiap-tiap hati manusia, termasuk yang ada di dalam diriku selama ini,
uripe diaku-akui sebagai uripe manungsane. Urip makhluknya diaku-akui sebagai hidup manusianya selama ini. Inilah dinding yang akbar, inilah dinding yang tebal itu. Sehingga manusia itu ingkar kepada Tuhannya. Sehingga manusia itu syirik kepada Tuhannya. Sehingga manusianya itu selalu mensekutukan Tuhannya dengan dirinya di hatinya selama ini. Coba kita hayati. Bila tak ada diri kita di hati kita, apakah kita bisa menyaksikan langit dan kita bisa menyaksikan bumi? Itulah tanda-tanda seolah-olah kitalah penerang langit dan bumi. Seolah-olah kitalah pencipta wujud-wujud langit dan wujud bumi selama ini. Kenapa? Karena dengan kitalah ada langit dan ada bumi. Ketika kita tidur nyenyak, maka langit dan buminya tak ada, hancur. Contoh, ketika sebelum tidur kita bisa perhatikan apa-apa yang ada di sekitar kita. Di dalam kamar kita, coba kita saksikan ada apa saja sebelum kita tidur. Ada gelas, ada piring, ada garpu, ada kasur, ada bantal, ada selimut, ada dipan, ada kaca, ada sisir, ada almari, ada tembok, ada atap, ada lampu, dan sebagainya. Banyak nama-nama yang ada di situ. Ketika kita belum tidur, seolah-olah nyata wujud mereka. Akan tetapi ketika kita sudah tidur, maka hancur leburlah. Ketika kita sedang tidur, maka kiamatlah yang tadi wujud itu. Apa yang terlihat bagi kita sebelum kita tidur, maka ketika kita sudah tidur, maka hancur lebur semua yang kita saksikan tadi. Jadi tidak wujud lagi. Tapi ketika kita sudah bangun, maka wujud lagi apa yang kita saksikan itu. Nah, jadi maknanya wujud yang terjadi di sini bukan kita yang mewujudkan, tapi hakikatnya, tafsir sejatinya Allahu nurus samawati wal ard. Ketika manusia dihidupi oleh hidupnya Allah, maka kun fayakunnya Allah pun akan ada di situ pula. Jadi kun fayakunnya Allah akan teraplikasi di dalam tiap jiwa manusia. Kenapa? Karena jiwa-jiwa manusia itu bukan jiwanya manusia. Hati manusia itu bukan hatinya manusia. Jadi hati di sini bukan hati yang gantung itu. Hati di sini ya uripe Allah, itulah yang dimaksud hati. Uripe Allah itulah yang dimaksud jiwa. Uripe Allah itulah yang dimaksud nyawa. Uripe Allah itulah yang dimaksud ruhullah. Jadi 4 nama itu adalah dulur papat limo pancere ke uripe Allah. Bila tak ada hidup, maka tak akan ada sesebutan nyawa, tak akan ada sesebutan jiwa, tak akan ada sesebutan hati, tak akan ada sesebutan roh. Yang ada hanya uripe Allah. Jadi dengan uripe Allah itulah banyak sekali sesebutannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi Allahu nurus samawati wal ard itu adalah Allah penerang atau Allah pencipta langit dan bumi. Ya, termasuk Allah menciptakan diri kita sebagai khalifahnya. Allah menciptakan diri kita sebagai makhluk yang termulia. Khalifah itu apa? Wakil. Wakil itu apa? Pengganti yang berkuasa di muka bumi ini. Karena al-insanu siri
wa ana sirruhu. Manusia itu adalah rahasia dan akulah rahasia di balik manusia itu. Maknanya bila diilustrasikan seperti ini. Baju yang aku pakai ini adalah rahasiaku. Karena akulah yang merahasiai baju yang kupakai ini. Bila baju ini tak kupakai, maka tak ada gunanya baju ini. Tapi bila baju ini aku pakai, maka itulah al-insanu sirri wa ana sirruhu. Akan tetapi selama ini baju-baju ini ya termasuk saya. Baju-baju yang dikenakan ini selama ini balelo dari yang punya. Abdul Halim balelo kepada pencipta Abdul Halimnya. Abdul Halim selama ini seolah-olah tidak mau dipakai oleh yang menciptakan Abdul Halim. Seolah-olah Abdul Halim ini sebagai baju yang tak mau digunakan, yang tak mau dipakai oleh yang punya baju. Seolah-olah baju ini, seolah-olah Abdul Halim ini bisa jalan-jalan sendiri, bisa lari-lari sendiri. Seolah baju yang bernama Abdul Halim ini seolah-olah bisa sholat-sholat sendiri, bisa ibadah-ibadah sendiri, seolah-olah bisa kerja sendiri, seolah-olah bisa kaya sendiri, seolah-olah bisa pintar sendiri, seolah-olah bisa cerdas sendiri, seolah-olah bisa kuat sendiri, seolah-olah bisa mulia sendiri tanpa Tuhannya. Inilah Abdul Halim yang selama ini ingkar kepada penciptanya. Kenapa? Di dalam hati Abdul Halimnya tak ada Tuhan, yang ada hanyalah Abdul Halimnya. Inilah yang dimaksud manusia yang terkena besar-besarnya dosa. Dosa yang sangat amat besar dan dosa yang amat tidak pernah bisa diampuni oleh Allah ketika Abdul Halimnya ini masih wujud melebihi wujud Tuhannya. Jadi baju yang sok bisa gerak sendiri. Mana mungkin ada kain jalan-jalan sendiri tanpa yang digunakan, yang mempunyai kain itu. Mana mungkin ada piyama atau baju bisa jalan-jalan sendiri tanpa ada manusia yang memakainya. Jadi sama halnya dengan seluruh manusia, ya termasuk saya. Bila tak ada yang menciptakan, mana mungkin aku bisa bicara begini. Bila tak ada yang menciptakan, mana mungkin aku bisa duduk. Bila tak ada yang menciptakan, bagaimana mungkin aku bisa makan, minum, bisa berdiri, berlari, bisa bekerja, bisa sholat, bisa zakat, puasa, haji, dan sebagainya tanpa digunakan, tanpa dipakai oleh uripe Allah. Allahu nurus samawati wal ard. Itulah maksudnya, itulah barangnya yang selama ini kita menafsirkan hanya kiasan-kiasan saja. Kita menafsirkan hanya kepada lambang-lambang saja, sehingga kita nyembah bayangan kita sendiri, seolah kita hanya menyembah simbol-simbol saja, nyembah sanepan-sanepan saja, nyembah hanya kepada tanda-tanda saja, tidak menyembah, tidak mengabdi yang punya tanda, tidak menyembah, tidak mengabdi kepada yang punya bayangan. Kita tersesat hanya di bayangan itu sendiri. Siapakah bayangan itu? Hawa nafsu kita sendiri. Inilah bayangan Tuhan yang selama ini terwujud dan yang selama ini kita pertuhankan di dalam dada kita. Jadi tak akan pernah bisa menafsirkan dengan sejati-jatinya Allahu nurus samawati wal ard. Kenapa? Karena selama ini kita yang jadi Tuhan. Allahnya gaib, Allahnya tak ada. Hanya apa? Hanya untuk
omong-omongkan wae, hanya untuk dibahas saja, hanya untuk dikaji saja, masih bayangan tanpa dibaiat. Jadi perlunya baiat itu untuk mengaplikasikan apa yang dipaparkan di uripe Allah. Jadi puncak-puncaknya pelajaran di paparan uripe Allah itu hanya baiat, hanya pasrahkan dirimu di dalam hatimu kepada Tuhanmu yang menciptakan kamu, agar kita tidak sibuk-sibuk lagi perang-perangan, agar kita tidak sibuk-sibuk lagi hening-heningan, dan agar kita menang di dalam baiat itu. Menang, akhirnya kalau sudah menang, maka Allah yang menjaga kita, Allah yang memelihara kita, Allah yang mencukupi kita. Sebelum kita dibaiat, sebelum kita kembali kepada Allah, yang jadi Allah kan kita, yang jadi Tuhan kan kita, yang menjadi penguasa kan kita. Seolah-olah kita bisa mengatur diri kita sendiri, seolah-olah kita bisa mengatur istri dan anak kita, seolah-olah kita bisa mengatur keuangan kita, seolah-olah kita bisa mengatur kekayaan kita, seolah-olah kita bisa mengatur kehidupan kita. Ya akhirnya dibakar selalu puluhan tahun selama ini di dalam neraka hawiyah, hawa nafsunya sendiri-sendiri selama ini. Kenapa? Karena selama ini memakai harta, memakai uang, memakai kekayaan hanya untuk berhura-hura, hanya untuk bercinta-cintaan dengan iblis dan setan, dengan dirinya sendiri, untuk kesenangan, untuk kepuasan dirinya sendiri. Sampai kapanpun harta, uang, tahta, jabatan, dan apapun yang kita bangga-banggakan, apapun yang kita idam-idamkan, apapun yang kita aluh-aluhkan di dalam hati kita, agar tetap bersama kita, seperti harta kekayaan agar tetap bersama kita. Maknanya kita tidak mau lepas dari api hawiyah. Maka dari itu terkuburlah Muhammadnya, maka dari itu terkuburlah Isanya, maka dari itu terkuburlah Imam Mahdinya. Kenapa? Karena masih dikubur di dunia, dikubur di dalam hawa nafsu. Setiap manusia tidak akan pernah bangkit bila tidak dibaiat Imam Mahdinya itu. Kalau tidak dibaiat Isanya, kalau tidak dibaiat Muhammadnya, agar ketemu dengan kiamat yang diimani oleh para nabi dan rasul. Apa kiamat itu? Baiat itulah kiamat. Bukan kiamat yang di luar itu, yang kita sangka, yang kita tafsirkan seolah-olah kiamat itu terjadi, runtuhnya langit dan bumi yang kita lihat. Bukan itu kiamat. Kenapa? Langit dan bumi yang kita lihat di luar diri itu bohongan kok, hayalan kok, halusinasi kok. Karena sesungguhnya yang kita lihat di luar itu tidak ada sesungguhnya, tidak nyata sesungguhnya bila kita tak ada. Dengan adanya kita, seolah-olah kita bisa menyinari langit dan bumi, dan seolah-olah kitalah yang bisa menyaksikan langit dan bumi ini. Itulah tipuan-tipuan hawa nafsu, sehingga kita disesatkan di dalam diri kita, agar kita selalu memandang dan selalu memandang, menilai yang hanya ada di luar diri kita saja selama ini. Akhirnya kesuciannya, akhirnya Isanya, Al-Mahdinya, Muhammadnya terkubur di dalam hawa nafsu ini. Tidak bisa bangkit kesadarannya hingga waktu yang ditentukan. Disiksa terus di dalam hawiyah, panasnya api neraka, puluhan tahun, abadan abada, hingga waktu yang ditentukan. Kita disibukkan, kita ditakut-takuti hanya dengan dunia. Kenapa? Karena seolah-olah kitalah sebagai penerang dunia, seolah-olah kitalah yang sebagai pencipta dunia. Karena dengan kitalah seolah-olah kita kaya, dengan kitalah seolah-olah kita
alim, dengan kita seolah-olah kita berilmu, dengan kita seolah-olah kita jadi orang pintar, dengan kita seolah-olah kita jadi orang cerdas, dengan kita seolah-olah kita jadi orang yang tinggi jabatannya. Semua itu di dalam tafsir yang non sejati. Maknanya semuanya hanyalah hayalan, ilusi, halusinasi manusianya saja. Karena manusianya selama ini seolah-olah menjadi penguasa diri manusianya, dan seolah-olah manusianya menjadi penguasa langit dan bumi yang di luar itu. Karena manusia hanyalah bayangan, ya yang dilihatnya semuanya bayangan. Namun bila manusianya sudah terbaiat, bangkit petunjuk Al-Mahdinya, bangkit Isanya, bangkit Muhammadnya, maka itulah yang dikatakan, yang disebut syahadat itu, penyaksian itu. Ketika manusianya sudah tak bisa menyaksikan apa-apa lagi, ketika manusianya sudah tak bisa menyaksikan langit dan bumi lagi, itulah hakikat syahadat itu. Allah berfirman, katakanlah, cukup aku yang bisa menyaksikan diriku sendiri, dan cukup aku yang bisa menyaksikan kalian semua. Maknanya apa? Manusia menengok wae. Manusia enjoy wae. Jadi manusia bisa merasakan keenjoyan, kebahagiaan, kedamaian ketika sudah dibaiat, sudah dibangkitkan Al-Mahdinya, sudah bangkit Isanya, sudah bangkit Muhammadnya, guna untuk memerangi Dajjal laknatullah, ya termasuk diri kita. Abdul Halim inilah Dajjal yang harus di bumi hanguskan di dalam hati ini, supaya tidak jadi Tuhan lagi setelah baiat. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi pintu baiat itu untuk apa? Supaya kita tidak capek-capek perang-perangan terus. Perang terus, kalah terus. Perang terus, kalah terus, ya percuma. Hending terus, kalah terus. Hending terus, halusinasi terus. Hending terus, hayalan terus. Agar kita tidak capek-capek lagi hidup di dunia ini, langsung pindah ke akhirat, terbang ke akhirat, agar merasakan kedamaian dan keindahan di sisi Tuhannya. Akhirnya nyatalah tafsir sejati, Allahu nurus samawati wal ard. Hanya Allah lah sebagai pencipta, penerang langit dan bumi. Jadi uripe Allah inilah yang menerangi langit dan bumi, dan diantaranya ya termasuk seluruh manusia. Bila manusianya sudah kembali kepada Tuhannya, bila manusia sudah meninggalkan kemanusiaannya di dalam hatinya, maka manusia akan selalu damai hidupnya, dicukupi oleh Tuhannya, dipelihara oleh Tuhannya. Maka manusianya sudah bebas dari manusia yang merasa memelihara Tuhan, manusia yang merasa menjaga-jaga Tuhan dengan sholatnya, manusia yang merasa menjaga Tuhan dengan amal-amal kebaikannya, manusia yang menjaga Tuhan dengan keilmuannya, seolah-olah manusia ini lebih sakti daripada Tuhan. Maka itu ya dibakar terus di dalam neraka hawiyah, hawa nafsunya abadan abada, selama-lamanya hingga waktu yang ditentukan. Jadi bagi manusia, siapa yang bisa merasakan surganya Allah di dunia ini? Ya bagi manusia, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Siapakah jiwa yang tenang itu? Jiwa yang tenang itu adalah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalikanlah
datanglah kembali, pulanglah kembali ke kampung halamanmu, pulanglah kembali, abdikan kembali amanah-amanah yang kau emban, amanah hidup, amanah badan, amanah kekayaan, amanah ibadah, amanah amal, amanah pangkat, dan sebagainya. Pasrahkan total jenderal lagi kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu lewat pintu baiat. Kalau kita tidak dibaiat Imam Mahdinya, seolah-olah kita pasrah, seolah-olah kita yang bisa memasrahkan. Apa bedanya? Manusia lebih sakti daripada Tuhannya. Manusianya yang mati kok bisa memasrahkan, manusia yang hanya bayangan saja kok bisa memasrahkan. Inilah pentingnya pintu baiat itu agar nyata tafsiran sejati yang ada di dalam kitab-kitab sucinya Allah, baik Al-Quran, Injil, Zabur, Taurat, agar nyata semua tafsir yang sejati, tafsiran Tuhan yang menciptakan kitab-kitab itu sendiri. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Pulangkanlah semua urusanmu biar tidak memberatkan hatimu dan termasuk dirimu. Pulangkanlah, kembalilah ke asal usulmu, sujudlah kepada keadamanmu. Itulah yang membuat hatimu lega dan itulah yang membuatmu damai, aman, sejahtera hidupnya. Kenapa? Karena selalu dicukupi oleh Tuhan. Nrimo ing pangdum menghadapi kodok-kodarnya Allah, selalu bahagia menerima apa yang disuguhkan oleh Sang Pencipta. Itulah kelegaan hati, itulah kemenangan jiwa. Ketika hati, ketika jiwa, ketika nyawa, ketika roh sudah dikembalikan kepada Ruhullah, kembalikan kepada uripe Allah. Disitulah tempat kebahagiaan, surga yang tak bisa dibayang-bayangkan oleh manusia. Karena surga yang dibayang-bayangkan oleh manusia kan halusinasi. Surga yang diterka oleh manusia ya surga hawiyah, surga hawa nafsune dewe-dewe yang masih cinta kepada hal-hal selain Allah. Surganya yakni cinta kepada dunia, gemerlapnya dunia, perhiasan-perhiasan dunia, makanan-makanan yang enak, kendaraan mewah, bisa bergendak ria, bisa berhubungan intim dengan bidadari. Itu semua permainan surga halusinasi, surga imajinasi, surga tipuannya Dajjal, surganya iblis yang selama ini kita mimpi-mimpikan, kita harap-harapkan. Oh, ternyata surganya iblis. Capek-capek ibadah yang diharap-harap, ternyata surganya iblis. Kenapa? Karena selama ini ibadahnya, sholatnya, dan amalnya hanya nyembah iblis. Ya dapat surganya iblis yang penuh bara api hawiyah. Kemudian ketika kita sudah kembalikan semua hak ciptanya Allah, maka itulah yang dimaksud kedamaian hati. Maka la khaufun alaihim walam yahzanun. Maka kekasih Allah tiada rasa takut dan bersedih hatinya. Kenapa? Karena yang ada hanyalah Tuhannya. Aman manusianya, enjoy manusianya. Kenapa? Karena manusianya sudah subhanalladzi asra bi abdihi lailan. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya di suatu malam. Karena manusianya sudah diperjalankan, ya enjoy saja. Ibarat kita sebagai domba yang tersesat, setelah kita tersesat
diketemukan oleh Al-Mahdi atau diketemukan dipelihara oleh orang, dijaga kita dengan anjing-anjingnya, dijaga dari terkaman harimau. Ketika kita jadi domba dan dijaga oleh anjing-anjing dan pemelihara anjing, maka kita aman-aman wae karena ada yang jaga. Akan tetapi bila kita hidup sendirian sebagai domba di hutan belantara, kita di dalam hati kita, di setiap detik per detik kita selalu merasakan ketakutan, selalu merasakan kekhawatiran. Kenapa? Takut-takut dari belakang kita diterkam oleh harimau. Takut dari belakang kita diterkam buaya. Jadi hidupnya serba takut. Kenapa? Karena seolah-olah manusia bisa menjaga dirinya sendiri. Itulah api hawiyah itu. Akan tetapi bila kita sudah menjadi milik seseorang, domba kalau sudah dimiliki oleh seseorang, dipelihara oleh seseorang, dijaga dari bara bahaya, sebagai kambing, sebagai dombanya kan enjoy saja. Makan, minum, menikmati makanan yang sudah terjadi. Kenapa? Karena sudah ada yang jaga. Karena sudah dibaiat oleh pemilik kambing atau pemilik domba itu, dibaiat, kamu milikku. Nah, itulah baiat itu. Akhirnya kita dijaga. Enjoy saja kehidupan dunia ini. Beda ketika domba ini belum dibaiat. Domba ini masih merasa dia berdiri dengan dirinya sendiri. Ya akhirnya kehidupannya penuh dengan rasa kekhawatiran, takut dan takut mati, takut diterkam oleh macan, singa dan sebagainya. Hidupnya selalu di dalam ketakutan. Mending pasrahlah, datang kepada pemilik gembala itu. Supaya apa? Supaya kau dijaga dan supaya dirimu tak susah-susah lagi menjaga dirimu di hatimu. Inilah yang dimaksud Allahu nurus samawati wal ard. Allah lah pencipta langit dan bumi. Allah lah penerang, Tuhan lah penerang langit dan bumi. Kenapa? Karena yang ada, yang hadir, yang wujud di alam semesta ini hanyalah pagelaran Sang Pencipta. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga saya khususnya dan semoga kita semua para sahabat-sahabatku tercinta, agama apa saja, golongan apa saja, aliran apa saja, hal ini sudah ada di tiap-tiap diri manusianya. Karena kitab yang sejati adalah kitab diri manusianya, kitabnya Tuhan. Al-insanu sirri wa ana sirruhu. Itulah kenyataan bahwa hakikat kitab yang agung itu ya setiap diri manusia, supaya bangkit Al-Mahdinya untuk menghunuskan pedang, untuk mengeluarkan pedang la ilaha illallah, berperang dengan Dajjal laknatullah. Jadi kalau perang sendiri tanpa dibangkitkan, maka bila perang sendiri tanpa baiat, ya perang terus, kalah terus, perang terus, kalah terus. Jadi terserah diri Anda diberi hidayah atau tidak oleh Allah menuju pintu baiat itu. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga saya dan kita semua senantiasa selalu di dalam bimbingan, di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.